Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin, rezeki yang berkah, serta hati yang damai dan tenang. Malam ini, meski mata terasa berat, badan lelah setelah seharian beraktivitas, ada satu momen sakral yang jangan sampai kita lewatkan. Momen berharga sebelum tidur, yang bisa menjadi titik balik perubahan dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat cahaya guru, tidur bukan hanya sekadar waktu istirahat untuk tubuh. Dalam Islam, tidur memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi, apalagi jika kita mengiringinya dengan amal ibadah. Dalam hadits dan banyak riwayat, tidur yang diawali dengan zikir dan amalan yang tepat, bisa menjadi sumber pahala yang luar biasa, bahkan bisa jadi pelindung kita dari mimpi buruk, gangguan jin, dan kesulitan di hari esok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa sebelum tidur, ada amalan-amalan khusus yang sangat dianjurkan. Bahkan beliau menyampaikan nasihat ini secara langsung kepada putrinya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, agar tidak tidur sebelum mengerjakan 5 hal yang sangat penting. Berikut ini adalah 5 amalan istimewa yang bisa kita lakukan sebelum tidur. Jangan khawatir, sahabat, amalan ini ringan, tidak butuh waktu lama, tapi dampaknya besar luar biasa. 1. Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Rasulullah bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum tidur memiliki pahala yang sebanding dengan menghatamkan Al-Quran. Bayangkan, hanya dengan bacaan Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dibaca 3 kali, kita seperti menyelesaikan seluruh bacaan Al-Quran. Ini menjadi bentuk kemuliaan dan rahmat Allah yang sangat luas bagi hambanya yang ingin mendekat sebelum beristirahat. Surah ini juga mengajarkan tauhid murni. Kita menegaskan bahwa Allah itu satu, tempat bergantung segala sesuatu, dan tidak ada yang setara dengannya. Membaca Al-Ikhlas sebelum tidur ibarat mengokohkan kembali pondasi iman di penghujung hari. 2. Memperbanyak sholawat kepada Nabi. Selanjutnya, Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak sholawat. Sholawat adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada Nabi. Bukan hanya itu, siapa yang bersalawat akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bacaan sederhana seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Nabi Muhammad saat kita paling membutuhkannya nanti. Pernah dalam satu riwayat, Nabi bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Luar biasa bukan? 3. Membaca istighfar minimal 10 kali. Istighfar adalah permohonan ampun. Dengan membaca Astagfirullahal-Adzim sebanyak 10 kali saja sebelum tidur, kita sedang membersihkan diri kita dari dosa yang kita sadari maupun tidak kita sadari sepanjang hari. Setiap hari kita tidak pernah lepas dari kesalahan, entah melalui lisan, hati, maupun tindakan. Istighfar menjadi sarana kita kembali pulang kepada Allah, memohon dibersihkan, disucikan, dan ditenangkan jiwanya. 4. Membaca tasbih, tahmid, dan takbir,
masing-masing 33 kali. Ini yang dikenal dengan zikir Fatimah Az-Zahra, karena Rasulullah memberikannya kepada putrinya untuk dibaca setiap malam. Subhanallah 33x, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Alhamdulillah 33x, mengungkapkan syukur atas segala nikmat. Allahu Akbar 34x, mengagungkan Allah atas segala kuasa dan kehendaknya. Zikir ini memberikan kekuatan spiritual, menenangkan pikiran, dan melembutkan hati. Bahkan dalam riwayat disebutkan, orang yang rutin membaca zikir ini akan mendapatkan pahala seperti menunaikan haji dan umrah. 5. Membaca surah Al-Fatihah dan menghadiahkan pahalanya. Amalan kelima, sahabat cahaya guru, adalah membaca surah Al-Fatihah dan menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal, terutama orang tua, guru-guru, dan kaum muslimin secara umum. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbil alamin. Membaca Al-Fatihah dan menghadiahkannya menjadi bentuk kasih sayang dan bakti kita kepada mereka yang telah lebih dulu kembali kepada Allah. Ini adalah sedekah spiritual yang tidak terlihat, namun sangat bermakna. Sahabat cahaya guru, ketika 5 amalan ini kita kerjakan, maka tidur kita bukan lagi sekadar rebahan, tapi menjadi ibadah. Tidur kita berubah menjadi waktu bertemu dengan malaikat, mendapatkan pahala, bahkan menjadi waktu muhasabah dan pembersihan dosa. Bayangkan, hanya 5-10 menit sebelum tidur, bisa membuka pintu rezeki, menyucikan jiwa, dan memperbaiki nasib. Pagi hari kita pun akan terasa ringan, penuh keberkahan, dan hati jauh lebih tenang. Dan jika malam ini adalah malam terakhir dalam hidup kita, setidaknya kita telah menutup hari dengan cara yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terimalah amalan kami, lapangkan hati kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan jadikan malam ini malam yang penuh cahaya dan keberkahan. Amin ya Robbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke sahabat dan keluarga, serta tuliskan di kolom komentar. Insya Allah, saya istiqomah membaca amalan ini sebelum tidur. Dan bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari Cahaya Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.